Guys, di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN yaitu tentang identitas nasional. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Adrian Silalahi, NIM 21199. Saya berasal dari kelas F dan prodi budidaya perkebunan. Oke, saya akan memulai tentang identitas nasional. Di sini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional itu, faktor apa saja yang mendukung kelahiran identitas nasional itu, apa saja sih unsur-unsur identitas nasional, dan yang di bawah ini guys. Kalian bisa tengok atau di atas ya guys. Oke, selanjutnya yaitu identitas berarti ciri-ciri sifat-sifat khas yang melekatkan pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakan dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas, sosio, kultur tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Jadi, yang dimaksud dengan identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Oke, kita akan maksud saya faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Pertama itu saya akan menampilkan dari abang ini guys, Robert De Ventos mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sesuatu bangsa sebagai hasil interaksi histori antara 4 faktor penting. Yang pertama itu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Ada 4 ya guys. Lanjut. Faktor pertama tadi katanya faktor primer, mencakup intensitas, teritorial, bahasa, agama, yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda dengan kekhasan masing-masing guys. Lanjut. Faktor kedua yaitu faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang dinamis. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bacalah pelan-pelan. Aku lagi gugup. Oke, lanjut. Faktor ketiga yaitu faktor penarik, meliputi kodifikasi bahasa dan gramatika yang resmi, tubuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa pemersatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa resmi negara kita. Lanjut. Faktor keempat itu faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dan mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektivitas rakyat Indonesia. Oke guys, selanjutnya itu kita menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama itu adalah unsur suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. 300 guys, banyak itu. Yang kedua yaitu agama. Agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agmis. Salah. Agamamis. Salah juga. Agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Dan ada juga Buddha dan ada juga Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara kita. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita sering sebut sebagai Gus Dur, istilah agama ini resmi dihapuskan. Lanjut. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya
untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Lanjut. Terakhir itu, unsur yang terakhir itu bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk dan unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Oke guys, sekian dulu presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.